Halo, selamat datang di pelajaran imunologi kali ini. Pada kali ini kita akan mempelajari mengenai penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sistem imun atau imunopatologi. Ya, saya Gregorius Baskara Wikanindra, langsung saja kita mulai pelajaran kali ini. Jadi secara ideal sistem imun kita itu harus seimbang, tidak terjadi overreaksi maupun underreaksi. Ini reaksinya bisa pada ancaman dari dalam maupun ancaman dari luar. Untuk overreaksi, ancaman dari dalam itu bisa contohnya autoimun, ini diabetes tipe 1, rheumatoid arthritis, psoriasis, multiple sclerosis, lupus, dan IBD. Kemudian untuk ancaman overreaksi terhadap ancaman dari luar, ini contohnya reaksi alergi. Sementara itu kebalikannya, jika reaksinya kurang, ini dapat menimbulkan kanker maupun infeksi. Kita berlanjut ke overreaksi yang pertama, yaitu reaksi hipersensitivitas. Untuk reaksi hipersensitivitas ini ada 4 tipe. Ini yang tipe pertama, tipe cepat. IG yang berperan adalah IgE, contohnya asma, rinitis, dermatitis atopik, urtikaria, dan anafilaksis. Jadi antigen akan merangsang sel B untuk membentuk IgE dengan bantuan sel T helper. IgE kemudian diikat oleh sel mas melalui reseptor Fc. Bila terbajan ulang dengan antigen yang sama, maka antigen tersebut akan diikat oleh IgE yang sudah ada pada permukaan sel mas. Ini kemudian akan menyebabkan degranulisasi sel mas, mengeluarkan mediator, contohnya histamin. Untuk mekanismenya dapat dilihat di gambar tersebut. Jadi antigen akan menempel pada IgE menyebabkan degranulasi sel mas, yang kemudian ada ada reaksi-reaksinya. Reaksi immediate-nya itu kemudian kontraksi otot polos, kemudian merah, gatal, kemudian bersin-bersin. Untuk last phase-nya itu edem, bronkokonstriksi, dan sitokinnya menyebabkan kerusakan pada epitel. Hipersensitivitas berikutnya itu tipe 2, reaksinya sitotoksik, contohnya transfusi, autoimun, hemolytic anemia, dan reaksi obat. Jadi antigen menyebabkan dibentuknya antibodi IgG, IgM, mengaktifkan sel NK pada reseptor Fc sebagai efektor antibody dependent cell mediated cytotoxicity. Ikatan antigen antibodi ini akan mengaktifkan komplement dan menyebabkan lysis. Untuk yang berikutnya lagi, hipersensitivitas tipe 3, ini merupakan reaksi kompleks imun, contohnya rheumatoid arthritis. Kompleks antigen antibodi dalam ini kasusnya dimediasi oleh IgG yang tertimbun di dalam jaringan akan mengaktifkan komplement dan melepaskan makrofag chemotactic factor. Makrofag kemudian menuju ke daerah tersebut, melepaskan enzim dan merusak jaringan. Untuk mekanismenya bisa dilihat di gambar di samping ya. Sebagai contoh dari reaksi hipersensitivitas tipe 3, ini kompleks antigen antibodinya dapat kemudian tertimbun di glomerulus, karena kemudian glomerulusnya rusak, ini menyebabkan retensi cairan. Retensi cairan kemudian menyebabkan edema dan juga meningkatnya tekanan darah. Dan juga karena glomerulusnya rusak, maka sekarang ada darah dan protein di urin. Hipersensitivitas yang terakhir, tipe 4, ini merupakan delayed type hypersensitivity. Ini reaksinya baru terjadi lebih dari 24 jam. Contohnya reaksi tuberkulin, ini akibat respons sel T yang sudah disensitisasi antigen. Ini kemudian menyebabkan dilepasnya limfokin, menyebabkan aktivasi makrofag dan menyebabkan kerusakan jaringan. Ini contohnya pada tadi reaksi tuberkulin untuk tes tuberkulosis. Untuk mekanisme delayed type hypersensitivity-nya bisa dilihat di gambar tersebut ya. Berikut merupakan ringkasan untuk tipe-tipe reaksi hipersensitivitas. Tipe 1 IgE mediated hypersensitivity, tipe 2 IgG mediated cytotoxic hypersensitivity, tipe 3 immune complex mediated hypersensitivity, tipe 4 cell mediated hypersensitivity, atau yang biasa lebih dikenal dengan delayed type hypersensitivity. Untuk yang tipe 1 itu nama lainnya itu juga adalah alergi.
Kalau tadi kita membahas mengenai overreaksi dari sistem imun kita, sekarang kita membahas dari underreaksi sistem imun kita. Ini pertama-tama kita akan membahas mengenai imunodefisiensi. Ini merupakan respon imun yang berkurang sehingga tidak mampu melawan infeksi secara adekuat. Ini ada dua bentuk, primer dan sekunder. Untuk yang primer itu herediter, gejalanya 6 bulan sampai 2 tahun. Untuk yang sekunder ini merupakan perubahan fungsi imunologik, ini akibat infeksi, malnutrisi, penuaan, imunosupresi, dan kemoterapi. Untuk imunodefisiensi primer berdasarkan dari komponen sistem imun apa yang mengalami defisiensi, bisa dilihat itu penyakit-penyakitnya bisa akibat penurunan antibodi, penurunan seluler, penurunan fagosit, komplement, malfungsi regulasi, dan sindrom yang menyebabkan kerusakan perbaikan DNA. Untuk penyakit-penyakitnya bisa dibaca sendiri. Untuk imunodefisiensi primer juga ada namanya severe combined immunodeficiency disease. Ini ditandai oleh limfopenia dan defek fungsi sel T dan B. Limfopenia artinya jumlah limfositnya turun ya. Ini disebabkan oleh hipoplasitimus. Kelenjar limfa, tonsil, dan appendixnya tidak mengandung jaringan limfoid B, dan parakorteknya juga sedikit. Ini parakortek ini untuk sel T-nya. 50% penderita resesif autosomal SCID ini tidak memiliki adenosin diaminase pada limfosit dan eritrositnya. Jadi kemudian akumulasi metabolit deoksideonosin dan deoksi ATP menyebabkan toksisitas pada limfosit. Terapinya adalah dengan transplantasi sumsum tulang. Jadi ini salah satu imunodefisiensi primer herediter yang parah ya. Jadi seluruh komponennya mengalami defisiensi. Kita berlanjut ke imunodefisiensi sekunder. Imunodefisiensi sekunder ini merupakan imunodefisiensi yang didapat. Ini contohnya akibat malnutrisi, infeksi HIV, stres lingkungan, kemudian usia yang tua, kemudian misalnya operasi untuk menghilangkan organ, contohnya menghilangkan limpa. Ini kemudian menggunakan obat-obatan imunosupresif, dan juga metabolic disease yang penyakitnya sendiri ini tidak langsung mempengaruhi sistem imun, tetapi penyakitnya mempengaruhi metabolisme tubuh yang kemudian akibat gangguan metabolisme itu mempengaruhi kerja sistem imun. Hal ini menyebabkan imunodefisiensi, dan imunodefisiensi ini terhadap bahaya dari luar ini menyebabkan infeksi, sementara dari bahaya dalam menyebabkan timbulnya tumor yang seharusnya bisa disupresi. Ini merupakan hubungan penyebab dan mekanisme imunodefisiensi. Misalnya infeksi HIV menyebabkan depresi sel T helper, kemudian malnutrisi protein dan kalori ini menyebabkan gangguan maturasi dan fungsi limfosit. Kemudian iradiasi dan kemoterapi menyebabkan depresi sumsum tulang sehingga kemudian tidak bisa menciptakan leukosit. Kemudian metastasis kanker ke sumsum tulang menurunkan lokasi di mana leukosit bisa tumbuh. Dan juga yang terakhir contohnya splenectomy atau operasi untuk mengangkat limpa, ini menyebabkan menurunnya fagositosis mikroba. Kita berlanjut ke salah satu penyakit imunodefisiensi sekunder yang paling terkenal, itu adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS). Ini disebabkan oleh infeksi Human Immunodeficiency Virus 1 HIV1. Ini imunodefisiensi virus ini tidak hanya ada di manusia, tetapi ada juga di hewan-hewan lainnya. Fun fact, not so fun fact, HIV itu awalnya tidak ada di manusia, namun terjadi zoonosis antara simpanse atau kera-kera besar lainnya kemudian ke manusia. Jadi awalnya itu bukan HIV tapi SIV, Simian Immunodeficiency Virus.
Tapi ini juga sekarang tidak terbatas pada manusia dan kera saja, bahkan kucing pun bisa terkena AIDS. Jadi ada namanya feline immunodeficiency virus. Jadi sepertinya virus ini dapat jenis-jenis virus ini imunodefisiensi merupakan mekanisme yang uh, banyak ditemukan di berbagai macam spesies. Ini tandanya supresi imunitas sel T-nya lebih spesifiknya sel T helper. Ini kemudian menyebabkan infeksi oportunistik, keganasan sekunder, dan kelainan neurologik. Cara penularannya kontak seksual, parenteral, dan dari ibu yang terinfeksi pada janin. Untuk biologi HIV-nya, HIV ini merupakan retrovirus yang dia merusak sel T dan menyebabkan imunodefisiensi. Envelope lipid HIV-1 ini mengandung glikoprotein 120 yang mengikat molekul CD4 berjamu untuk memulai infeksi virus. Dan juga memiliki glikoprotein 41. Gen utamanya adalah GAG, POL, dan ENF. GAG itu mengkode protein core, POL itu untuk proliferasi, mengkode enzim yang diperlukan untuk proliferasi virus, ENF itu envelope, mengkode protein selubung. Gen tambahannya TAT, VPU, VIV, NEF, dan REV. Gen-gen ini lumayan berguna untuk kemudian penelitian dan juga diagnosis. Berikut merupakan patogenesis infeksi HIV. HIV-1 menginfeksi dan mereplikasi. Target utamanya adalah sel T CD4. Ya, itu bisa dilihat dari bagannya seperti itu. Kemudian setelah terjadinya aktivasi imun sistemik, ini kemudian kelanjutannya seperti ini bagannya untuk sampai terjadinya kolaps sistem imun atau yang biasa dikenal sebagai AIDS. Untuk perjalanan penyakit infeksi HIV sendiri ini dapat dibagi menjadi 3 fase, yaitu tahap dini, tahap menengah, dan tahap akhir. Pada tahap dini atau fase akut ini terjadi viremia dan menurunnya sel T CD4. Ini biasanya belum ada gejala-gejala yang serius, hanya nyeri tenggorokan, nyeri otot, dan meningitis. Kemudian meningitis ya serius ya. Kemudian untuk tahap menengah, fase kroniknya replikasinya sudah mulai menurun karena sel TCD4-nya juga sudah menurun jumlahnya. Jadi sudah tidak ada lagi sel TCD4 yang bisa digunakan untuk replikasi HIV. Ini kelenjar limfanya membesar dan luas. Pada akhir tahapnya ini akan demam, kemerahan kulit, kelelahan, viremia. Ini dicapai dalam 7-10 tahun. Yang terakhir adalah tahap akhir atau fase krisis atau AIDS. Ini pertahanan akan menurun dengan cepat, sel TCD4-nya rendah, berat badan menurun, diare, ada infeksi oportunistik, dan keganasan sekunder. Pada AIDS ini HIV-nya positif dan sel TCD4-nya kurang dari 200 sel per mikroliter. Ya, jadi untuk grafik perjalanan dari infeksi HIV-nya dapat dilihat di sini. Yang atas itu adalah jumlah CD4-nya. Jadi pertama-tama sindrom retroviral akut, infeksi primer, kemudian defisiensi ringan, mulai ada infeksi sekunder, contohnya candidiasis vagina, defisiensi sedang, kemudian semakin banyak semakin banyak infeksi sekundernya hingga ke defisiensi imun berat, ya itu bisa dilihat sendiri. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai underreaksi dari imunodefisiensi, sekarang kita kembali ke overreaksi dengan autoimun. Jadi autoimun merupakan reaksi sistem imun terhadap antigen jaringannya sendiri. Kehilangan toleransi diri atau self-tolerance menyebabkan sistem imun mengenal antigen tubuh sendiri sebagai benda asing. Ini lebih banyak terjadi pada wanita daripada pria, faktor genetik. Ini dapat mengenai organ yang spesifik ataupun bersifat secara sistemik. Untuk penyakit autoimun organ, ini contohnya ada autoimun hemolytic anemia atau AHA. Ini merupakan destruksi oleh antibodi terhadap antigen pada permukaan eritrosit. Sementara itu untuk penyakit autoimun sistemik, ini contohnya yang paling terkenal itu systemic lupus erythematosus atau lupus.
Ini merupakan penyakit demam sistemik kronik berulang dengan gejala hampir sama di semua jaringan, ini terutama sendi, kulit, dan membran serosa. Perjalanan klinisnya bervariasi, kadang gejala minimal. Kalau yang gejala minimal ini dapat sembuh tanpa pengobatan, namun sebagian besar kambuh berulang. Ini remisi dapat dipertahankan dengan imunosupresan. Ketahanan hidup 10 tahunnya di atas 70%. Lupus ini lebih banyak menyerang pada wanita, namun bisa terjadi pada semua usia, namun lebih banyak terjadi di usia muda. Banyak menyerang African American. Etiologinya masih sulit diketahui karena ya ini autoimun ya. Namun kemungkinan sel T supresornya kehilangan fungsi. Untuk gejala klinisnya, pembengkakan sendi diikuti organ, gangguan SSP, gangguan penglihatan, dan munculnya butterfly rash. Untuk gejala-gejalanya dapat dilihat di gambar tersebut. Yang paling terkenal adalah butterfly rash, jadi ruam di muka. Namun juga bisa terjadi efusi pleura, gangguan jantung, gangguan ginjal akibat lupus, artritis, dan juga fenomena Raynaud. Berikutnya yang penyakit autoimun yang sering terjadi juga ada rheumatoid arthritis. Ini bisa terjadi dalam bentuk poliartritis, nyeri pada berbagai sendi. Untuk uji serologiknya dicek adanya rheumatoid factor atau tidak. Ini merupakan antibody anti-IgG timbul pada persendian. Ya, sekarang kita lanjutkan ke imunologi kanker. Hal-hal yang menunjukkan peranan sistem imun pada kanker itu adalah beberapa tumor dapat sembuh dengan spontan, dan pada penderita defisiensi imun atau mendapat terapi imunosupresi, maka keganasan 200 kali lipat lebih mungkin untuk muncul. Untuk pembagian antigennya, antigen ini ada 3 kelas. Antigen kelas 1 hanya ditemukan pada tumor itu saja dan tidak pada sel normal atau keganasan lain. Antigen kelas 2 juga ditemukan pada tumor lain. Antigen kelas 3 juga ditemukan pada sel normal dan ganas. Jadi ini gunanya nanti untuk mengembangkan obat-obatan. Sebisa mungkin semakin spesifik semakin baik agar obatnya tidak menyerang sel-sel yang masih normal. Namun jika terlalu spesifik, maka jika sel targetnya itu kemudian bermutasi, maka obatnya jadi tidak dapat digunakan. Jadi ya perlu dipertimbangkan mau sespesifik apa. Respon imun terhadap tumor ini dapat ada humoral dan seluler. Secara humoral disease oleh antibody dan komplement, dan opsonisasi melalui antibody dan komplement. Untuk selulernya destruksi oleh sel sitotoksik, kemudian ADCC, destruksi oleh makrofag yang diaktifkan, dan destruksi oleh sel NK. Imunitas non-spesifik terhadap tumor ini dilakukan oleh makrofag, neutrofil, dan sel NK berperan pada imunitas non-spesifik terhadap tumor. Efeknya dapat sitolitik ataupun sitostatik. Imunitas jenis ini tidak memerlukan antibodi dan spesifisitas antigen, dan sel-sel tersebut dapat menyerang semua jenis sel tumor. Kemudian peranan limfokin dalam penghancuran tumor itu, contohnya sel T yang setelah dirangsang oleh antigen tumor, ini akan melepaskan limfokin, interferon mengaktifkan sel NK, limfotoksin ALT langsung menghancurkan sel tumor, kemudian melepaskan sel T-nya juga melepaskan bahan kemotaktik, migration inhibition factor, macrophage activating factor, dan macrophage mempunyai efek sitotoksik dan mencegah multiplikasi sel tumor. Limfokin lain seperti IL-2 mengaktifkan respon spesifik sel B dan sel T yang lain. Ya, kalau ada yang lupa, limfokin itu adalah sitokin yang dikeluarkan oleh limfosit. Berikutnya kita lanjutkan ke diagnosis sistem imun ini atau imunodiagnosis. Ini dilakukan dengan menemukan antigen spesifik terhadap sel tumor dan mengukur respon imun host terhadap sel tumor. Ini dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama adalah deteksi sel tumor dan produknya dengan cara imunologik. Ini dapat mengukur alpha fetoprotein, contohnya alpha fetoprotein ini dikeluarkan pada kanker hati, dan antigen karsinoembryonik ini pada kanker gastrointestinal. Cara berikutnya adalah dengan deteksi respon imun antitumor, yaitu dengan mengukur antibodi antitumor dan cell mediated immunity antitumor. Dan masih berhubungan dengan tumor-tumoran juga dan sistem imun adalah imunoterapi, yaitu terapi tumor dengan cara imunologis ini masih belum efektif.
Tujuannya adalah untuk memperoleh imunitas terhadap tumor dengan cara meningkatkan respon imun pada sistem imun. Meskipun begitu, untuk aplikasi sistem imun sendiri terhadap penanganan tumor ini sudah ada ya, contohnya untuk monoklonal antibody ini dapat dengan secara spesifik mentarget tumor. Jadi kalau untuk vaksin terhadap tumor belum ada, tapi untuk antibody terhadap tumor itu sudah ada dan sudah digunakan. Dan ya lumayan berhasil lah. Kita berlanjut ke bagian terakhir dalam kuliah ini, yaitu transplantasi dan penolakan transplantasi. Jadi transplantasi itu adalah transfer jaringan dari satu orang ke orang yang lain. Ini ada beberapa istilah khusus. Autograf memakai jaringan sendiri, isograf itu memakai identitas genetik antara donor dan resipien yang sama. Kemudian allograf, donor dan resipien dari spesies yang sama tetapi genetiknya tidak identik. Sementara itu untuk xenograf ini donor dan resipiennya dari spesies yang berbeda. Jadi kalau autograf itu ya dari diri sendiri, isograf itu contohnya jaringannya ditumbuhkan di luar terlebih dahulu baru kemudian dicangkokkan. Allograf itu yang biasanya donor dari manusia lain. Untuk yang xenograf ini yang dari spesies berbeda. Konsep penting dari transplantasi ini adalah histokompatibilitas atau kompatibilitas jaringan. Ini kemampuan seseorang untuk menerima transplant dari seseorang lain. Gen histokompatibilitas ini gen yang menentukan apakah transplant dapat diterima atau ditolak. Banyak lokus gen yang menolak transplant. Yang terpenting gen Mayer histocompatibility complex atau human leukocyte antigen MHC atau HLA. Jadi ini harus sama agar bisa diterima cangkoknya. Penolakan pada transplantasi ini dapat ditimbulkan oleh T helper resipien yang mengenal antigen MHC allogenik dan kemudian merangsang sel T sitotoksik yang juga mengenalkan antigen MHC allogenik ini. Kemudian ini menyebabkan lisis. Limfokin ini kemudian yang dilepaskan oleh sel T mengarahkan makrofag ke tempat transplant kan merusak jaringan sehingga terjadi rejeksi. Ini sebagai contoh ada penolakan hiperakut, akut, dan kronik pada transplantasi ginjal. Untuk hiperakut ini terjadi beberapa menit sampai jam sesudah transplantasi. Ini disebabkan oleh destruksi oleh antibodi yang sudah ada pada resipien terhadap transplant. Akibatnya resipien ini telah tersensitisasi sebelumnya dengan antigen, misalnya akibat transfusi. Jaringan yang transplant ini kemudian akan mengalami edem dan pendarahan, ditemukan trombosis, kerusakan endotel, dan nekrosis. Secara klinisnya akan terjadi peningkatan suhu tubuh, leukositosis, urinnya menurun, dan mengandung eritrosit. Sementara itu untuk respon akutnya timbul beberapa hari setelah transplant, kemudian efeknya juga sama, pembesaran ginjal, menurunnya fungsi ginjal dan aliran darah, dan munculnya sel darah dan protein di urin. Ini bisa diimunosupresi dengan menggunakan steroid. Sementara itu untuk yang kronik ini timbulnya beberapa bulan setelah organ berfungsi normal. Kadang timbul sesudah imunosupresannya dihentikan dan gagal ginjalnya akan terjadi secara perlahan dan progresif. Ini akan terjadi proliferasi sel radang pada pembuluh darah kecil dan juga terjadi penebalan membran basal glomerulus. Ini terapi tidak berguna ya, atau alternatifnya adalah menggunakan imunosupresan seumur hidup. Terima kasih telah mengikuti mata kuliah imunologi kali ini. Kita telah mempelajari mengenai imunopatologi. Semoga Anda telah memahami lebih dalam mengenai imunopatologi. Ya, terima kasih telah memperhatikan. Sampai jumpa di kuliah berikutnya.